Oke, halo guys, balik lagi di channel ini bareng gue Edi Murwanto. Udah lama banget ya gue nggak update video karena kebetulan lagi lumayan sibuk ya. Oke, kemarin gue sempat ngerasain bahwa video yang gue bikin ini lumayan berguna sih. Ya minimal buat gue sendiri. Dimana waktu kemarin gue sedang development Android menggunakan Kotlin, karena beberapa minggu nggak ngoding di Kotlin, gue lupa kan. Nah, dengan adanya video yang gue bikin, akhirnya gue bisa melihat lagi video yang pernah gue bikin. Nah, karena itu video gue sendiri, jadi itu lebih mudah buat nemuin mana yang gue butuhin, yang sesuai case waktu gue coding di Android menggunakan Kotlin. Oke, pada video yang terakhir kemarin gue udah ngebahas mengenai control flow, yaitu if else. Oke, kali ini gue mau bahas mengenai when. Yang mana when ini bisa dibilang alternatif daripada switch case. Kalau di bahasa pemrograman lain itu ada yang namanya switch case, kayak di Java atau JavaScript. Sedangkan di Kotlin ini tidak ada switch case, tapi bisa digantikan menggunakan when expression, yang mana sintaknya seperti ini. Misalkan di sini condition 1, di sini statement, condition 2, kemudian di sini statement juga, kemudian else statement. Nah, kira-kira struktur dari when expression itu seperti ini. Nah, di when expression ini kita bisa melakukan hal yang sama kayak kita di switch case. Di sini gue punya file 20. Nah, di sini kita bisa melakukan seperti ini. Kita akan melakukan jika bilangan ini kondisinya sesuai dengan 20. Soalnya di sini kita print bilangan 20. Sedangkan di sini misalnya kita ada statement yang lain, yaitu jika bilangannya 30. Kemudian else. Nah, else di sini dia tuh bersifat mandatory apabila kita menggunakan when ini sebagai expression. Nah, seperti ini. Berarti seharusnya jika ini kita jalankan, maka yang akan tercetak adalah bilangan 20. Oke, ini kita komen dulu agar tidak tercetak. Begitu pula yang ini. Oke, sekarang coba kita jalani. Oke, outputnya sesuai ya dengan yang kita harapkan, yaitu bilangan 20. Kemudian kalau ini kita ganti 30, harusnya dia juga tercetak 30. Nah, tercetak bilangan 30. Nah, sedangkan kalau ini 50 misalkan, harusnya dia tercetak bukan bilangan 30 atau 20. Ya, benar ya. Oke. Nah, ini secara umum seperti ini. Nah, kemudian di when ini kita bisa dalam satu kondisi itu bisa dalam satu bisa kita bilang dalam satu line ini kita bisa
melakukan pengecekan dalam banyak kondisi. Misalnya seperti ini. 20, di sini 30, sini 40. Dan misalkan di sini dikasih 50 atau 60. Nah, dari sini bisa kita lihat jika bilangan ini berisi 20, 30, atau 40, maka dia akan tercetak bilangan 20. Bilangan 20, 30, atau 40. Sedangkan jika bilangan ini berisi 50, maka dia akan tercetak yang di sini. Bilangan 50 atau 60. Jika tidak sesuai, maka dia akan tercetak bukan bilangan, bilangan lain. Nah, seperti ini. Sebelum kita jalankan, harusnya jika seperti ini, dia akan mencetak bilangan 50 atau 60. Oke, sesuai ya. Dia masuk ke kondisi di line yang kedua. Nah, jika kita ganti misalkan di sini 40, dia harusnya akan mencetak bilangan 20, 30, atau 40. Oke. Masih sesuai. Nah, misalnya di sini kita kasih 100, maka dia harusnya akan mencetak bilangan lain. Oke, sesuai ya. Nah, ini penggunaan when yang kedua. Nah, kemudian di when ini bisa juga kita buat seperti if else if statement. Nah, caranya itu seperti ini. Jadi when kita tanpa menggunakan tanda kurung atau tanpa menggunakan kondisi apa yang mau kita variabel apa yang mau kita cek, tapi kita langsung melakukan ekspresi seperti ini. Misalkan bill persen 2 sama dengan 0. Jika bilangan persen 2 bukan sama dengan 0, berarti bilangan ganjil. Nah, when juga bisa kita gunakan untuk pernyataan seperti ini. Coba kita print, harusnya hasilnya yaitu bilangan genap, karena bilangan berisi 100, angka 100. Nah, bisa kita lihat nih, bilangan genap. Oke, kemudian menggunakan when ini kita bisa untuk melakukan pengecekan menggunakan range yang mana ada dalam Kotlin. Misalnya gini, apakah bilangan ada di range 1 sampai 100? Sorry, kita harus menggunakan in karena di range harusnya bilangan antara 1 sampai 100. Nah, seperti ini, misalkan seperti ini. Nah, bisa kita lihat harusnya bilangan di sini ada di antara 1 atau 100 ya. Coba kita jalankan. Nah, bisa kita lihat hasilnya yaitu bilangan antara 1 sampai 100. Nah, sedangkan kalau ini kita kasih tambah misalnya menjadi 1005, bisa kita lihat hasilnya harusnya bukan bilangan antara 1 sampai 100. Oke, so ya.
Nah, oke, mungkin itu mengenai penggunaan WAN di Kotlin. Pastikan kalian memahami sesuai case yang mana yang paling tepat saat kalian menggunakan WAN.